Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Andi Taqiyatun Nisa. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pengurus OSIS MTS Negeri Bantai periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, yang saya hormati pula Bapak Pembina OSIS dan para teman-teman yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengadakan serah terima jabatan sekaligus pelantikan ketua dan pengurus OSIS baru masa bakti 2023-2024. Di sini kami sebagai ketua OSIS sekaligus perwakilan pengurus OSIS masa bakti 2022-2023
mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Pembina OSIM beserta rekan-rekan yang telah setia membantu mewujudkan program kami. Apa yang kami lakukan mungkin belum seberapa dibandingkan dengan organisasi yang kami peroleh selama mengembangkan tugas ini, karena terdapat 2 kegiatan yang belum kami selenggarakan, yaitu LDK dan Lomba Persahabatan, dan kami harap pengurus OSIM yang baru dapat menyelenggarakan kegiatan yang belum kami selenggarakan. Tetapi banyak program-program yang kami miliki dan beberapa di antaranya terselenggarakan dengan baik dan meriah, yaitu penamatan kelas 9 yang pertama kalinya diselenggarakan di Balai Kartini dengan berjalan dengan baik, dan adapun kegiatan Mansamba yang diselenggarakan oleh para pengurus OSIM masa bakti 2022-2023 yang berjalan dengan baik dan sangat meriah, dan juga pertama kalinya terselenggarakan di MTS Negeri Bantaeng. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan para teman-teman sekalian, dan kami harap ketua dan para pengurus OSIM baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan selanjutnya saya akan membacakan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Kami selaku pengurus OSIM MTS Negeri Bantaeng telah menjalankan tugas sesuai dengan program kerja OSIM. Selama masa jabatan kami tentunya ada banyak kesalahan baik mengenai tugas maupun sikap. Karena itu kami mengajukan laporan pertanggungjawaban atau LPJ OSIM sebagai untuk pertanggungjawaban kami terhadap tugas kami. Melaksanakan Jumat beramal terlaksana. Kegiatan Amalia Ramadan terlaksana. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlaksana. Melaksanakan Sabtu bersih terlaksanakan. Aktivitas memelihara kebersihan madrasah terlaksana. Melaksanakan OSIM peduli terlaksana. Lomba kebersihan antar kelas terlaksana. Mengadakan lomba 17-an terlaksana. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng oleh Pembina OSIM Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng. Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng nomor 014 tahun 2024 tentang susunan pengurus Majelis Perwakilan Kelas STK Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng periode 2023-2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng mengikat a. bahwa organisasi siswa intramadrasah OSIM yang merupakan organisasi kesiswaan di madrasah harus ada organisasi yang menjalankan fungsi sebagai pengawas dan evaluasi kinerja OSIM. B. Bahwa harus ada organisasi legislator sebagai penyalur aspirasi peserta didik di lingkungan madrasah. Bahwa untuk menjalankan fungsi sebagai pengawas dan evaluasi kinerja OSIM serta organisasi legislator penyalur aspirasi peserta didik tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan susunan pengurus Majelis Perwakilan Kelas STK MTS Negeri Bantaeng periode 2023-2024, mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil musyawarah pengurus MPK MTS Negeri Bantaeng Selasa 12 Desember tahun 2023 memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri tentang susunan pengurus Majelis Perwakilan Kelas MPK Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng periode 2023-2024 ke-1 dan seterusnya ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 11 Januari 2024 Kepala Madrasah Muhammad Kasim tanda tangan Syaf Depet. Susunan pengurus dan anggota Majelis Perwakilan Kelas MTS Negeri Bantaeng periode
Penanggung jawab Kepala Madrasah Pembina Muhammad Darus Ridwan SAG, Ketua MPK Irfan Matutu, Wakil Ketua MPK Muhammad Arham, Sekretaris Amelia, Bendahara Hiyatul Aulia, Anggota 1 Nurul Anissa, Anggota 2 Cahaya Kamila, Anggota 3 Fauzan, Anggota 4 Rida Tila. Kepala Madrasah Muhammad Kasih tertandatangan Cap Stempel. Keputusan Kepala Madrasah Islamiyah Negeri Bantai nomor 013 tahun 2024 tentang susunan pengurus organisasi siswa Intra Madrasah OSIS Madrasah Islamiyah Negeri Bantai periode 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Islamiyah Negeri Bantai menimbang bahwa organisasi siswa Intra Madrasah OSIS adalah wadah pembinaan generasi muda di lingkungan madrasah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah untuk menunjang kegiatan kurikuler. Bahwa penanggung jawab pengurus OSIS di madrasah adalah kepala madrasah dan dibantu oleh guru sebagai pembina OSIS. Bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan dan melanjut pengurus OSIS periode 2023-2024, mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil pemungutan suara langsung Ketua dan Wakil Ketua OSIS Selasa 12 Desember tahun 2023 memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Islamiyah Negeri tentang susunan pengurus organisasi siswa Intra Madrasah OSIS Madrasah Islamiyah Negeri Bantai periode 2023-2024 ke 1 dan seterusnya ditetapkan di Bantai pada tanggal 11 Januari 2024. Kepala Madrasah Muhammad Kasih dan tanda tangan Cap Stempel. Susunan pengurus dan anggota OSIS MCSN Bantai periode 2023-2024. Penanggung jawab Kepala Madrasah Pembina Muhammad Darus Ridwan SAG, Ketua OSIS Zulfiatul Afizah, Wakil Ketua OSIS Alfiah Nur, Sekretaris 1 Nur Syahira Nabiha, Sekretaris 2 Nur Isri Ayu, Bendahara 1 Putri Nur Khalifah, Bendahara 2 Andi Taqiyat Tunisa. Divisi Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Koordinator Muhammad Alfian, Anggota Mufli Muhammad Rifki Faras H. Divisi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Koordinator Sufyan Pratama, Anggota Rifki Aditya. Divisi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Koordinator Latifah Afkoria, Anggota Muafika Nur Aziza. Divisi Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, Koordinator Alia Nurul Aini, Anggota Nur Fita Anissa Husnul Fatimah. Divisi Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan, Koordinator Natasha, Anggota Nurul Suhada. Divisi Keterampilan dan Kewirausahaan, Koordinator Sri Reski Aulia Aprilianti Anadika, Anggota. Divisi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi, Koordinator Tifal Aflahul Maid Zulfatratul Maid sebagai anggota Muhammad Iksan. Divisi Persepsi Apresiasi dan Kreasi Seni, Koordinator Anindita Aisha Putri, Anggota Muafina. Divisi Keamanan dan Perundangan, Koordinator Faiz Adiasa, Anggota Muhammad Ali Pratama Fitra. Kepala Madrasah ditetapkan oleh Kepala Madrasah Muhammad Kasih tertanda tangan dan Cap Stempel. Terima kasih. Demosioner pengurus OSIS. Pengurus lama, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu 17 Januari 2024 jam 8.41 menit. Saya nyatakan pengurus OSIS 2022-2024
2023 kami adakan di demo wilayah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya persilakan nanti bapak saya, baru teman yang lain sama melepaskan jaketnya. Oke, nanti kancingnya. Sekarang yang lain, coba benar-benar. Sekarang, oke. Buka. Oke, ada break. Sebentar saya berikan arahan semuanya yang misalnya bedanya. Oke, terima kasih. Oh ini dia. Oke, silakan yang sudah selamat balik tempat. Terima kasih. Dan lanjutkan itu. Belum menjadi. Siap. Pengucapan janji sekaligus pelantikan pengurus OSIS periode 2023-2024 oleh Kepala Madrasah Salawiyah Negeri Bantaeng. Yang pengurus baru silakan katakan. MPK di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lantik, anak-anakku sekalian, pengurus OSIS dan MPK MTS Negeri Bantaeng, izinkanlah saya mengajukan beberapa pertanyaan. Paham? Paham. Baik. Pertanyaan pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus MPK dan OSIS MTS Negeri Bantaeng masa bakti 2023-2024? Baik, terima kasih. Yang kedua, sanggupkah kalian mewujudkan kegiatan siswa di MTS Negeri Bantaeng? Sanggup. Terima kasih. Tiga, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di Madrasah Salawiyah Negeri Bantaeng? Bersedia. Terakhir, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan Madrasah Salawiyah Negeri Bantaeng? Bersedia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus MPK dan OSIS MTS Negeri Bantaeng masa bakti 2023-2024. Masa bakti 2023-2024.
dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu, akan menjalankan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mentaati tata tertib madrasah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib Madrasah Sanawiyah Negeri Bantai. Tiga, menjunjung tinggi nama alma mater MTS Negeri Bantai dengan prestasi dan akhlakul karimah. Empat, melaksanakan program kerja pengurus MPK dan OSIM dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Lima, menjadi teladan bagi siswa-siswi MTS Negeri Bantai dalam bersikap, perkataan, dan perbuatan. 6, rela mengeluarkan waktu. Saya ulang, rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan MPK dan OSIM Madrasah Sanawiyah Negeri Bantai. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, kekuatan kepada kita semua, terutama kepada anak sekalian yang baru saja dilantik, untuk insya Allah bisa melanjutkan dan menjalankan program-program OSIM dan MPK ke depan. Amin. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simbolisnya yang lain kita pakai simbolis. Silakan kembali. Penyerahan secara simbolis estafet kepengurusan pengurus OSIM 2022-2023 kepada OSIM periode 2023-2024. Sambutan pertama, sambutan dari Ketua MPK Madrasah Sanawiyah Negeri Bantai masa bakti 2023-2024.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebagai saya ketua MPK, saya akan melakukan tugas-tugas saya dan bekerja sama dengan anggota yang lain untuk menjalankan program kerja sehingga terwujudkannya dengan baik. Saya menyadari bahwa tugas yang baru saya mulai bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan usaha saya dan kerjasama dengan anggota lain dapat membuat organisasi kita menjadi lebih maju dan membanggakan madrasah kita. Kita semua tahu bahwa tugas dan tanggung jawab bukan dalam menjalankan pekerjaan bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Walaupun tugas dan tanggung jawab kita berat, tetapi dengan kekompakan dan kerjasama dengan anggota lain dapat meringankan pekerjaan kita. Terakhir, saya ingin mengajak seluruh siswa dan guru untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan madrasah yang lebih baik dan lebih positif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, sambutan dari Ketua OSIS MTS Negeri Bantai masa bakti 2023-2022 kepada saudara yang 24 kepada saudari Anissa, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah dan Ibu Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan. Yang saya hormati pembina OSIS dan Bapak Wakalumas serta teman-temanku yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Lalu juga salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai ketua OSIS baru mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa membuktikan visi-misi serta program kerja saya yang akan kami realisasi dan bisa bermanfaat bagi madrasah kita ke depannya. Sebagai ketua OSIS, saya menyadari bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh anggota OSIS, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi MTSN Bantai, kita dapat mencapai tujuan kita untuk meningkatkan dan memperbaiki madrasah kita. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Saya ingin memastikan bahwa suara dan aspirasi siswa didengar dan diperhatikan, sehingga kita dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas kegiatan-kegiatan OSIS dan seluruh kegiatan yang ada di madrasah. Saya juga ingin mempererat hubungan antara anggota OSIS dan siswa-siswi MTSN Bantai. Saya ingin mengajak anggota OSIS untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga, amanat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantai. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apresiasi pengurus. Saya berada di MTS ini sejak 2003.
Sekarang sudah 2024, berarti saya sudah 21 tahun di sini. Di memori saya, alhamdulillah hampir 100% Pak Darwis, Ibu, yang pernah menjadi pengurus OSIM itu sekarang sudah berhasil. Malah sudah melampaui guru-gurunya termasuk saya. Salah satu di antaranya. Seingat saya pengurus OSIM yang baru itu adalah kakak Fikri kalian itu di depan anaknya Ustaz Kamar. Tahun lalu lolos menjadi dosen PNS di UNER. Sudah dikalah saya. Sudah dosen. Dan itu dosen negeri, bukan luar biasa, dosen negeri, sudah PNS dosen. Ya, dan itu beasiswanya, kuliahnya, kalau saya tidak salah di Malang ya, S2-nya. Ya, makanya saya secara moral itu malu-malu sehingga 2013 saya harus juga melanjutkan pendidikan S2 karena ternyata banyak siswa kita sudah lanjut begitu dan saya harus banyak menimba ilmu lebih banyak lagi. Ya. Kemudian yang kedua, Warli Karlina. Nah itu sudah masuk juga bekerja di BRI di Mamuju. Ya. Kemudian yang ketiga Ilham, nanya Ibu Nur Laila. Nah itu lulus IPDN. IPDN itu lulus adalah itu sekolah negara, sekolah pemerintah, mulai masuk kuliah itu sudah dibiayai, sudah jadi PNS. Jadi PNS ini baru masuk kuliah. Nah itu calon bupati nanti, calon camat, bupati itu pemerintah, itu sekolah pemerintah. Iya. Jadi mulai dulu orang camat sampai bisa presiden, dan itu memang sekolahnya di situ. Alhamdulillah dari sini. Jadi jangan lihat MTS ini begini-begini, luar biasa prestasinya. Iya. Itu Ilham. Dan banyak sekali lagi. Oleh sebab itu, yang perlu dihayati sekarang anak-anakku sekalian, seperti tadi dari Irfan Matutu, kemudian yang pengurus yang baru, demikian pula sambutan dari pengurus yang lama tadi, saya itu perhatikan dari tutur-tutur bahasanya. Mulai dari bahasa yang dikeluarkan anak-anakku sekalian, bisa jadi itu masih konseptual. Apa itu konseptual? Adalah bahasa tulisan yang dihafal. Itu no problem, tidak jadi masalah. Saya dulu bicara di depan umum juga konseptual, apalagi sekarang ada HP, di download itu sambutan pengurus OSIM baru, sambutan pengurus OSIM yang sudah dilaksanakan, tidak apa-apa, nanti dihayati, karena bisa jadi apa yang disampaikan tadi tidak mengerti, boleh jadi, ya, karena konsep. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kalian melanjutkan ke atas, oh ini yang saya ucapkan dulu ini seperti ini. Ya. Saya berikan contoh. Saya ingat sekali tahun lalu serupa dengan ini, dan saya ingat sekali apa yang saya titipkan kepada pengurus waktu itu. Jadilah contoh, dan itu adalah janjimu tadi, mau menjadi contoh di Madrasah Sanawiyah Negeri Bantayan. Dan itu dijanji, sumpah. Kenapa konseptual? Kenapa yang ada di tulisan saya? Karena masih ada di antara kalian pengurus OSIM tidak menjadi contoh. Contohnya sepertinya ya, seperti pungut sampah kalau datang. Tapi masih ada pengurus OSIM di catatan saya, tapi saya sudah maafkan. Itu biasanya sembunyi-sembunyi kalau datang. Malah biasa saya tes itu suruh, nah gini dulu. Begitu saya tidak ada, hilang. Begitu pula kalau kita pergi di sholat dan sebagainya, ya, senyum, salam, sapa, itu biasanya pengurus OSIM itu diucapkan dulu, tapi itu kita sadari karena itu adalah konsep tulisan, tidak jadi masalah seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan intelektual kita. Jadikanlah seperti ini, Pak Darwis, Ibu Hani, Pak Arif di belakang, saya pribadi, semuanya itu adalah organisator. Saya tidak bisa pasti bicara seperti ini dimanapun di hadapan siapapun kalau saya tidak pernah seperti ini. Mulai saya SD sampai
sampai ke S2, rata-rata saya selalu ketua kelas. Saya ikuti program-program organisasi intra dan ekstra. Saya di PGA, banyak-banyak saya itu bermalam di kampus saya sekarang Man Model, itu sekolah saya dulu. Itu di tengah banjir, kumbangan itu. Sekarang itu cantik sekali. Kalau dulu saya, biasa sepatu saya hanyut. Itu di situ ada sekretariat saya. Itu kurang lebih ruangannya Pak Darwis. Waktu itu saya 16 orang pengurus pramuka, namanya Cikal Bakal. Jadi saya itu namanya sekretariat Cikal Bakal. Jadi Cikal Bakal itu artinya itu adalah bibit kelapa yang baru mau tumbuh, itu cikal. Cikal bakal ya, bibit kelapa yang itu namanya cikal bakal. Biasanya kok saya punya kaki di sini, irian. Karena itu dulu bermalam di situ biasa. Dan saya lupa di rumahnya orang. Tapi begitu ada kegiatan di sekolah, saya pamit baik-baik. Dan ada program-program saya yang jalan waktu itu. Dan saya biasa jalan-jalan di Man Model. Alhamdulillah masih ada karya saya di tahun 1989. Ada di Man Model sekarang. Ya, insya Allah kalau di situ dilaksanakan 2 tahun lalu diantar ke sana, saya itu dengan yaitu ASM. Ya di mana sekarang Amelia Rizky, saya perlihatkan. Alhamdulillah merasa syukur karena masih ada karya saya di situ sampai saat ini di Man Model. Sudah Man Model sekarang. Dan saya dulu PGA dirubah menjadi Man Model. Sekarang masih ada. Saya masuk di situ ini itu tetap diabadikan. Alhamdulillah. Iya. Oleh sebab itu anak sekalian, apa yang diucapkan, apa seperti tadi itu dihayati seperti apa? Ya, dihayati. Banyak-banyaklah belajar dari HP yang positif. Kalau saya dulu tidak ada HP, koran pun biasa 1 minggu saya mencari koran, tidak tahu koran mana yang kemarin ada itu. Saya memang dari dulu cinta koran, saya cinta surat kabar itu. Sekarang kalau 3 hari nih berita sekitar Indonesia dan dunia tidak ku tahu sedikit, itu sakit di kepala. Sama kalau saya dalam 1 hari 1 malam tidak mengaji dalam 1 halaman, itu sakit kepala. Ada perasaan sangat salah sekali. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah, jadikanlah organisasi ini itu adalah batu sandungan. Seperti orang mau start kalau lari. Beda gitu kalau mau lari dan tidak ada batu sandungan di belakang begini, ya. Coba mau lari mulai dari air atau apa, susah itu, atau di pasir langsung. Tapi kalau ada sandungannya di belakang kayak gini tembok, itu akan daya pacu itu pasti kuat. Jadi organisasi itu tempatnya. Di ekstrakurikuler, intrakurikuler. Ya, saya masuk pengurus OSIM, masuk pramuka, ekstra, dan organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Saya pernah pengurus IMM, itu kemuhammadian mulai SMA, PGA. Saya itu dibaptis atau saya di kader itu 7 hari 7 malam itu tidur di lantai masjid. Saya biasa kalau masuk di Jalan Bajigau itu, SMA Bajigau masih ada sekarang. Nah itu nakalnya dulu itu kakak-kakak pembina saya itu kangkung dimasuknya biji lombok, 3 biji itu baru disuruh makan, 3 potong di biji kangkung itu dikasih. Bagaimana kita kenyang? Ya 3 tuh ikan mero yang paling kecil dikasih tomat nasi sesuai dengan berapa daya tampung genggaman kita begini. Jadi itu pilihnya di kanan kiri. Ya kanan kiri berapa daya tampungnya nasi dengan kangkung dan ikan 3 tidak dimakan. Makan gitu. Iya. Kalau bilang bego-begonya kita kenapa masuk di situ? Bukan itu tujuannya. Semoga 3 iris kangkung dengan 3 ekor ikan merah yang kecil. Saya paling alergi lombok, tapi saya tidak mau mengeluh karena itulah membentuk karakter saya. Ya. Begitu juga di kampus. Tapi itulah saya dulu. Setiap ada organisasi saya tempati, kalau ada yang lain-lain itu pasti saya mundur. Saya pasti mundur. Seumpama ada di dalam yang tidak sesuai. Contoh, yang bisa merusak saya punya prestasi di kelas. Saya belum pernah ranking 3 mulai SD. Apalagi ranking 7, tidak pernah. Kenapa tidak
hanya 3 laki-laki 3 perempuan. Kalau pesan-pesanan ya. Tapi itu perusahaan grup keluarga itu sedikitnya. Nah, kemudian saya di MDS swasta di Gunung, baru saya ke Makassar, baru masuk sekolah di BPA. Kalau saya tidak pernah ranking 3, kalau bukan 1 pasti 2. Kalau penampilan, saya lah penampilan yang paling di bawah. Saya biasa ceritakan, sepatu saya biasa 3 dijahit itu keluar di depan. Baju saya, baju putih saya itu hanya satu-satu itu pemberian kata-kata saya ingat sekali ini ya. Pemberian teman yang saya anggap kakak saya, karena saya contohi itu pemberiannya sekalipun ada uang saya itu beli baju baru saya tidak mau karena cintanya dengan pemberian itu antara putih dan kuning. Sudah antara putih dan kuning, tapi alhamdulillah dilegalkan juga. Ya, dilegalkan juga. Tak pernah saya bilang masuk di madrasah diajar oleh guru dengan keluar ke bawah sini itu baju bukan putih lagi sudah kuning. Tidak. Tapi kalau ada tugas, kalau saya tidak selesai tugasku dan saya pertama diperiksa dan tidak selesai, satu kelas sudah dihukum. Karena guru yakin kalau kasih tidak selesai tugasnya apalagi yang lain. Itu dulu. Pernah satu ketika saya ini memikul dosa besar, waktu itu dan minta maaf satu kelas. Ada anak besar bahasa Arab itu yang tugas saya ingat sekali di tahun 1987. Itu tugas saya tidak selesai karena ada tugas di rumah yang saya tinggali itu harus saya selesaikan dan saya lupa betul itu tugas saya laksanakan. Padahal teman saya yang lain 100% sudah laksanakan, sudah kerja, tapi yang diperiksa saya sebagai ketua kelas. Mana tugasku? Afwan ya Ustaz, lama. Maka saya belum saya kerjakan. Afwan, saya salah. Saya bilang saya salah. Begitu disuruh semua baru campur Ustaz satu-satu. Yang lain tidak protes. Kalau sekarang bagaimana kira-kira? Pertanyaan tidak Pak, tidak begini. Memang itu betul saya tidak, tapi kami tidak. Yang lain itu patuh. Karena saya pimpinan di kelas itu. Itulah contoh. Contoh dalam organisasi. Anggota jangan protes. Itulah loyal kita. Saya kepala madrasah. Saya tidak tahu isi. Saya tidak tahu kalau ada. Saya tidak terus sama Darwis. Dia tidak protes. Pak Darwis itu loyal. Ustaz Kasim itu adalah pimpinan saya. Dia loyal. Dia tidak mengatakan, itu bagi kita kepala sekolah bodoh ya tidak pernah. Karena dia merasa adalah bukan dia bawahan dan rendah, bukan. Dia loyal. Itulah tujuannya organisasi. Jangan coba-coba menghina presiden. Jangan coba-coba. Itu loyal kita sebagai warga negara yang baik. Itulah tujuannya kita berorganisasi. Jangan coba-coba membantah orang tua. Itu tujuannya berorganisasi. Orang yang pintar berorganisasi pasti dia memuliakan orang tuanya. Karena kita belajar hidup dan belajar bagaimana dalam organisasi. Loyal. Ya. Seandainya teman saya mau protes itu karena dia sudah tugasnya, tapi tidak. Dia tahu ketua kelas saya itu. Makanya setelah guru saya tidak ada, saya minta maaf keseluruhannya. Dan itu tidak apa-apa. Dia ikhlas menerima. Dan celakanya lagi, saya diperiksa tidak selesai, dapat 0, semuanya dapat 0. Mereka dicampur lista, saya tidak. Saya tidak disuruh berdiri depan, saya tidak. Mereka dicampur semua. Itu guru juga. Guru memberikan itu jangan dikatakan bahwa saya dibenci. Jeleknya ibu guru tidak. Jadikanlah cabutnya tadi itu jangan jadikan sebagai hukuman, tapi itu adalah motivasi kita menjadi orang. Ya. Jadi intinya anak sekalian, berorganisasi jadikanlah sebagai sandungan untuk start untuk menjadi berhasil. Dan buktinya alhamdulillah semua rata-rata orang yang di dalam organisasi itu ujung-ujungnya pasti berhasil. Ya. Pupuk rasa kesadaran, tanamkan rasa percaya diri, dan gantungkan cita-cita yang terukur, bukan cita-cita yang hanya anak-anak, cita-cita yang terukur sesuai dengan kapasitas kita, yang tentunya mungkin menurut akal kita, insya Allah kita akan capai. Itulah cita-cita. Tapi kalau kita cita-cita mau naik di langit dengan bambu yang kita mau sambung-sambung, itu bukan cita-cita namanya. Itu
segala upaya yang kita akan lakukan insya Allah bisa kita laksanakan. Oke, tentunya saya ucapkan apresiasi, hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada anak-anakku sekalian pengurus OSIM yang lama, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf tentunya yang kami tidak sanggup, tidak mampu untuk memfasilitasi segala-galanya yang boleh jadi karena fasilitas itu sehingga program kerja anak-anak sekalian tidak terselesaikan, bukan unsur kesengajaan dari pengurus yang lama. Dan jadikanlah ini adalah pengalaman guru yang sangat penting bagi kita untuk meniti karir, meniti ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kita insya Allah stafet kepemimpinan di negeri ini itu akan berada di pundak anak-anak sekalian. Dan yang kedua, saya titipkan kepada pengurus yang baru saja dilantik, karena ini sudah dua. Pertama adalah organisasi siswa Intra Madrasah. Intra itu artinya khusus di dalam madrasah ini, yang diurus madrasah lain itu namanya Intra, bukan ekstra. Intra itu artinya ke dalam. Dan juga adalah perwakilan, ini adalah MPR-nya ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, wakil rakyat. Anak-anak sekalian, ya, Irfan Matutu dan kawan-kawan, dan OSIM yang berganti kalian itu adalah wakil perwakilan dari siswa yang lain. Jangan marah kalau kalian ditunjuk oleh siswa yang pengurus. Sedangkan kamu begitu, sadarlah bahwa dia memang saya ya, mohon maaf dahulu kan tak permohonan maaf. Jadinya tadi menjadi contoh dan siap untuk mengamanah, menjaga baik diri, keluarga dan madrasah. Yang madrasah ini siapapun yang ada di madrasah itu namanya madrasah. Sekali lagi selamat, dan kami tentunya sangat berupaya dengan segala kemampuan kami untuk mendukung dan support semua kegiatan-kegiatan dan program kerja anak sekalian. Oleh sebab itu 24 jam kami terbuka untuk menerima apa saran, apa masukan dari anak-anak sekalian. Insya Allah kami siap untuk membantu sesuai dengan kemampuan kami. Dan tentunya beriring dengan doa yang tulus, kami doakan semoga Allah memberkati kegiatan ini mulai dari niat, pelaksanaan sampai akhirnya, sehingga anak-anak sekalian kita semua berada dalam lingkaran keberhasilan kita bersama. Amin Allahumma amin. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya sehingga apa yang menjadi cita-cita yang ada dalam hati menjadi program, dan insyaallah kita laksanakan ke depan itu diridhoi oleh Allah dan menjadi amal jariah untuk dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jika ada benar apa yang saya sampaikan itu petunjuk dari Allah, dan jika ada salah itu adalah dari keilapan saya sendiri, mohon dimaafkan. Allahumma komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi juga ya, kalau saya ingat. Dengan izin kita semua, mohon diri Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja pengurus OSIM dan perwakilan madrasah Sanawiyah Partai periode 2023-2024 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada saudari Latifah Afqoriyah, disilahkan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Rabbana ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Kami dapat melaksanakan upacara pelantikan pengurus OSIM MTSN Bantaeng periode 2023-2024 dengan penuh hikmat. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pencipta yang bijaksana. Tumbuh kembangkan daya cipta kami, para pengurus OSIM MTSN Bantaeng periode 2023-2024, agar kami bisa menjadi generasi penerus yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha Halus dan Maha Pembimbing. Bimbing dan arahkan perasaan para pengurus OSIM MTS Negeri Bantaeng agar kami bisa menjadi insan-insan yang peka terhadap situasi dan kondisi yang kami hadapi. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pemberi. Berilah kepada kami kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai pengurus OSIM MTS Negeri Bantaeng 2023-2024. Berikanlah pula kemudahan bagi kami untuk berprestasi dan membawa nama baik MTS Negeri Bantaeng di mata masyarakat Bantaeng pada umumnya, pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Penghargaan kepada pengurus organisasi terbaik dan pengurus organisasi siswa Inter Madrasah OSIM periode 2023. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri tentang penghargaan kepada pengurus organisasi dan pengurus organisasi teladan organisasi siswa Inter Madrasah OSIM periode 2022-2023 ke-1 dan seterusnya ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 11 Januari tahun 2024. Kepala Madrasah Muhammad Kasim tertanda tangan cap stempel. Daftar pengurus aktif OSIM MTSN Bantaeng periode 2022-2023 ada 29. Sebentar kami sebutkan, sertifikatnya tidak diserahkan sekarang karena bakalan panjang. Sebentar di lampiran kedua baru yang kasih sebentar. Pertama, 1. Almira Kennedy. 2. Zulfiatul Afizah. 3. Andi Isya Siriani. 4. Nuridah Kirana. 5. Putri Kirana. 6. Airah Nur Wahda. 7. Latifah Bukhariah. 8. Sri Aulia Arwatani. 9. Sofian Pertama. 10. Nabila. 11. Nani Sri Ayu. 12. Nifal Abdullah Muhammad. 13. Tasya. 14. Nuzar Haji Sudiana. 15. Numiris Amalia. 16. Nur Syahira Nabiha. 17. Jilan Aulia. 18. Sabila. 19. Putri Nur Khalifah. 20. Alian Nur Syamsi. 21. Faiz Ahdiansyah. 22. Wahyudi. 23. Muhammad Faiz. 24. Fitra. 25. Najwa Fikri Utami. 26. Dan Nur Hasanah. 27. Adik Dita Rinda Putri. 28. Safira Ulfiana. 29. Mawar. Insyaallah sebentar akan mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai pengurus tahun 2023 diberikan oleh Almira Kennedy. Lampiran kedua, penghargaan kepada pengurus organisasi teladan OSIM MTSN Bantaeng periode 2022-2023. Daftar pengurus teladan OSIM MTSN Bantaeng periode 2022-2023. Tentu saja Ketua OSIM Almira Kania Dewi, silakan ke depan. Hanya 3 orang menghadap ke pusatan. Yang kedua, ini salah satu pengurus yang bagus kinerjanya, dan saya harap Afizah nanti mencontoh Almira, ambil baiknya, yang kurang-kurangnya dia ikuti. Kemudian ini yang patut diteladani juga adalah bendahara organisasi 2023 Nur Indah Kiran. Silakan ke depan. Saya harap nanti Putri Nur Khalifah dan Takiatul Nisa tiru Kirana yang Indah Kirana marah-marah kalau tagih iuran. Kemudian koordinator teladan 1 orang. Ini yang kalau ada kegiatan dia selalu kedua dipanggil dengan Almira. Aliyah Nur Syamsi.
Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Madrasah untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada anak kita. Amin. Siapa yang pegang hati? Oke, kamu yang ambil. Saya sarankan kalau mau untuk kita kuliah di Timur Tengah, di Mesir atau di Mekah, itu masuknya berbeda. Ya. Kalau mau di luar negeri yang umum, masuk di Riyadh. Itu saya jadi itu Ustaz. Saya jadi dia. Iya. Ada guys. Kalau udah orang sudah saya coba